Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini kita akan bahas TOEFL review exercise for mission 1 to 19 ya. Jadi sudah semua materi gabungan untuk mulai dari stage 1 simple sentence ya, satu klausa, kemudian kita masuk ke multiple clauses stage 2 and stage 3 ya ini. Di situ kita belajar tentang yang kita istilahkan coordinate connectors, atau saya istilahkan itu middle connectors, konektor yang selalu di tengah, fun boys ya, for, and, nor, but, or, yet, and so. Kemudian kita juga pelajari tentang adverb, noun, atau adjective clause ya. Stage 4 kita belajar tentang reduced clauses, yaitu yang bisa reduce adverb dan adjective clause. Kemudian stage terakhir yang baru kita belajar adalah inversion ya, pembalikan, jadi subjek ke verb, kemudian verb ke subjek. Nah, sekarang kita masuk ke soal ini ya. Nah, untuk soal seperti ini yang mesti diingat selalu ya. Untuk soal begini nanti kita istilahkan soal structure ya. Karena kan di TOEFL itu kan ada dua ya, structure and written expression. Written expression itu yang error analysis yang mulai dari nomor 16 sampai 40. Nah, kalau untuk soal nomor 1 sampai nomor 15 yang modelnya seperti ini, kita pilih pilihan ganda ya untuk mengisi soal. Itu selalu ingat rumus, kalau dua klausa itu butuh satu konektor ya. Kalau tiga klausa butuh dua konektor ya gitu. Kalau satu klausa ya tidak butuh konektor apapun ya untuk menghubungkan antara klausa. Jadi ini maksudnya satu konektor ini untuk menghubungkan dua klausa ini ya. Ini dua konektor untuk menghubungkan tiga klausa ini ya. Pikirlah sebagai jembatan ya, sebagai konektor itu ya, namanya penghubung ya, jembatan kan penghubung. Oke, kita masuk ke nomor 1. Nah, kita lihat di soal itu tidak ada subjek ataupun verb ya. Kita lihat from ini merupakan prepositional phrase. Ingat di materi kedua, mission kedua. Kemudian to sampai ini juga prepositional phrase ya. Preposition. Istilahnya ini tidak bisa jadi subjek, kan ini objek, ini juga objek ya. Kemudian ada of sampai flowers juga objek, in juga objek sampai ini ya. Nah, berarti kita butuh verb, minimal ada verb ya. Nah, di sini cuma ini sama ini yang ada verbnya, dan ini kan pola inversion ya. Ini salah. Oke, ini yang benar ya, ini saja. Jadi there was a wide variety of ya. Kalau ini tidak jelas mana subjeknya, yang C ini terbalik. Was there? Kalau was there itu dia pertanyaannya. Was there any student in the classroom? Nah, itu bertanya kita apakah ya. Kalau misalkan ada to be di depan, to do di depan, to have di depan, modal di depan kalimat, dia polanya pertanyaan itu ya. Sekarang nomor 2. Nah, kita lihat di soal itu ada verb ya, ada are ya. Dan kita lihat tidak ada lagi verb lainnya dan tidak ada konektor juga. Berarti kita bisa tebak ini cuma satu klausa. Yang namanya satu klausa berarti cuma ada satu subjek dan satu verb ya, dan ini sudah diketahui. Wages juga sebagai subjek, berarti ini juga sudah diketahui. Berarti kita tidak butuh lagi verb, tidak butuh lagi subjek. Nah, kita lihat B itu ada verb, C juga ada, alpha juga ada. Sangat jelas bahwa yang jawabannya adalah delta ya. Sekarang nomor 3. Nah, kita lihat di sini ada konektor after ya. Kemudian subjek the new season. Subjek ya, kita dapat konektor polanya subjek verb ya. Subjeknya the new season untuk ini, verbnya adalah begins ya untuk klausa kedua. Nah, berarti akan ada lagi di sini satu klausa ya. Ingat ini adverb clause ya. Ya, materi adverb clause ini sudah ada, ini sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal cari subjek dan verb ya. Kita lihat ada producing di sini ya. Nah, kita cari dulu. Delta sudah kita tidak butuhkan, ingat cuma satu konektor dibutuhkan untuk dua klausa. Kalau kita pilih Bravo, ini cuma subjek, tidak ada verb di sini ya. Charlie juga sama konteksnya dengan Bravo ya. Cuma subjek, tidak ada verb. Berarti yang bisa hanya alpha ya. Jadi is producing sebagai verb untuk klausa pertama ya. Dan subjeknya adalah his company ya. His company subjeknya yang ini ya. Oke. Sekarang kita pindah ke nomor 3. Nah, kita lihat ini agak-agak complicated ya. Mungkin tidak umum kita dapatkan pola kalimat ini. Kita lihat di sini ada subject 24, kemudian verbnya were given. Nah, ini lengkap satu klausa. Kemudian kita dapatkan konektor untuk menghubungkan klausa yang ini ya. 7 were published. Ini verbnya adalah were published. 7 sebagai subjek ya. Berarti sudah lengkap ini ya. Subjek verb, konektor subjek verb. Nah, kita lihat di sini ada lagi that, konektor lagi.
kemudian wrote ini verb. Kita lihat sudah ada in subject ya, sorry. Kita lihat di sini ada dua konektor ya, dua konektor, kemudian tiga klausa. Kalimatnya sudah lengkap. Ingat dua konektor itu untuk menghubungkan tiga klausa ya, tiga klausa. Dan ini sudah lengkap. Jadi kita tidak butuhkan lagi subjek ataupun verb lainnya, tidak butuh lagi klausa lainnya kecuali ada konektor. Nah, kita lihat di Bravo misalkan ini ada verb ya, ada verb. Nah, tapi tidak ada konektor. Nah, kalau misalnya kita ambil ini seakan-akan nanti jadinya ada ada empat klausa. Ada empat klausa, jadinya salah ya. Salah ini. Dan empat klausa tapi cuma ada dua konektor. Nah, Charlie dan Delta ada kesalahan di sini ya, ada kesalahan pilihan. Kenapa sama jawabannya? Jelasnya Charlie dan Delta ini salah ya. Dia konektor lagi ya, dan tidak ada lagi subjek tapi tidak ada verb di sini. Yang benar hanyalah alpha ya. Ini hanya prepositional phrase ya, hanya informasi tambahan. Jadi ingat pola prepositional phrase, frasa preposition maksudnya ya. Di depannya ada preposition, itu kita silakan prepositional phrase. Itu tidak mengganggu pola kalimat. Jadi of the 1100 poems that Emily Dickinson wrote, 24. Mungkin yang simpelnya tadi yang ini ya, simpelnya itu mungkin contoh kalimatnya simple of 3 students in the classroom, in the class misalkan ya. One is from Malaysia ya, Malaysia gitu. Kemudian two from Indonesia begitu ya. Jadi ini pola-pola dasarnya ya. Nah, kalau untuk ini adjective clause ya, ini adjective clause ya. Bisa mungkin diubah lagi sini of the 3 students that came to class today, one from Malaysia, two from Indonesia gitu ya. Ini memang agak complicated ya, tapi semoga bisa dipahami ya. Nanti ini kesalahan ini ya untuk pilihan C dan D ya. Yang jelasnya benar adalah alfa. Nah, sekarang kita lihat di nomor 5. Itu ada konektor since ya, ada konektor since. Nah, jadinya dia konektor. Kemudian ada subject intermediate, jadi subjek. Kemudian ada verb was needed, ada verb ya. Kemudian ada koma. Ini kita ingat, ini polanya pola yang middle connector situ ya, yang fun boys itu. Fun boys itu yang jelasnya pasti di sini subjek dan verb ya. Nah, kita lihat di sini tidak ada subjek, di sini ada it was proposed, ada subjek dan verb ya. Ini ada bisa. Kemudian ini ada konektor yang kita butuhkan subjek dan verb. Salah tadi ya. Maksud saya itu adalah adverb clause ya. Jadi pola ini pola adverb clause. Jadi bukan pola yang fun boys ya, tapi pola adverb clause ya. Karena konektornya di depan ya. Jadi jawabannya adalah it was proposed ya, ini saja. Kalau yang alpha ini tidak bisa karena kan double konektor ya. Kalau kita pilih lagi so, karena ada since ya. Kecuali since-nya dihilangkan ya bisa so ya secara pola. Sekarang lanjut ke nomor 6. Nah, kita lihat ini cuma personal phrase atau expression of place ya. Nah, kemudian ini lagi juga expression of place. Berarti tidak ada subjek. Ini juga personal phrase juga tidak ada subjek dan tidak ada verb. Berarti kita butuhkan subjek dan verb. Nah, sekarang kita cari dulu yang ada verbnya. Ini ada verbnya, ini tidak ada verbnya, sudah pasti salah. Ini ada verbnya, ini ada verb satu tapi ada konektor juga dan kita tidak butuhkan konektor. Kalau ada konektor berarti minimal ada 2 verb atau 2 klausa ya. Nah, sekarang antara Alpha dan Charlie ya. Nah, kita ingat bahwa kalau misalkan ada begini di depan ada plus expression, ini dia materinya adalah materi inversion ya. Ini materi inversion. Berarti seharusnya verb dulu baru subjek ya. Jadi is dulu baru a collection. Jadi ini yang benar. In New York City is a collection of medieval ya. Cara lainnya juga kita lihat collection is of. Ini dia sebenarnya bisa benar ya, tapi maknanya nggak masuk akal ya, is of. Saya rasa juga kita tidak biasa mendengarkan hal itu. Walaupun ada juga ya untuk konteks yang begitu.
Oke, jawabannya adalah ini ya, Charlie. Nomor 7. Kalau kita lihat sebenarnya di pilihannya, kita lihat ada if, ada had, ada been. Kita ingat, oh ini materi conditional sentence ya. Karena kita cuma belajar inversion, conditional sentence di bagian inversion, nah berarti kita bisa tebak bahwa ini inversion. Tapi kita analisa dulu ya. Kita analisa dulu pola kalimatnya ya, biar lebih paham. Nah, kita lihat di kalimat itu ada verb ya, might not have been ya, ini verb phrase-nya istilahnya, ini verbnya. Kemudian ada subjeknya ya, some fishing fleets, ini sebagai subjek ya. Nah, seharusnya kan pola awal itu kan subject verb, kemudian konektor subject verb. Ini kan yang pola awal ya, ini pola adverb clause. Kalau ada if ya, kalau ada if itu polanya subjek dan verb. Sorry, saya minum dulu. Nah, kita cari konektor subjek dan verb. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang mendekati itu ada bravo ya. If the government had more strict. Tapi had ini kalau mau ketemu dengan adjektif seperti strict ini dia harus ketemu dengan been. Seharusnya if the government had been more strict. Berarti ini salah karena kehilangan been. Berarti kita lihat tidak ada lagi yang mengikuti pola ini ya. Bisa ditebak, oh ini inversion. Jadinya konektornya misalkan begini, if the government had been ini ya. Jadi yang benarnya, kalau tidak di inversion dia polanya begini. If the government had been ya, gitu, had been. Nah, karena ini di reduce, makanya if, ingat materi conditional sentence harus dihilangkan, kemudian had tinggal ditarik ke depan. Had the government been more strict. Kita tinggal cari di jawabannya. Ternyata ada di Charlie jawabannya ya. So the answer is Charlie. Nah, sekarang nomor 7. Kita lihat ada subjek ini ya, the system. Kemudian ini currently sampai ini throughout the world hanyalah verb 3 sebagai kata sifat ya, verb 3 as an adjective. Past participle ya, kita silakan. Berarti kita kehilangan verb. Di sini mestinya ada verb ya. Sorry, oops. Jadi di sini mestinya verb ya, di sini mestinya verb. Tinggal cari aja verb yang lain ya. Yang mana ada verb. Subjek sudah ada ya, ini subjeknya. Ini subjeknya. Ini bisa jadi verb, bisa ya. Ini tidak bisa. Ingat verb ing tanpa didahului dengan be, dia bukan verb ya. Kemudian divides ini verb. Ini juga bisa. Itu divide ada verb subjek ya, tidak dibutuhkan lagi. Sekarang antara bravo dan delta. Kita lihat, oh ini adalah objek. Kalau ada objek kemungkinan besar dia aktif ya. Kalau misalnya kita tidak mau main makna ya, kita ingat saja bahwa seharusnya verbnya bentuk aktif. Jadi divides yang aktifnya, ini pasifnya ya, ini pasif. Ini dibagi, tapi di sini kan the system yang membagi all written works ya, begitu. Jadi jawabannya adalah bravo bukan delta. Sekarang nomor 9. Nah, kalau kita lihat di sini ada more pronoun. Ingat bahwa dalam comparison itu ada more, kemudian dia pasti pakai than. Kemudian ada as, itu pasti pakai as ya. Nah, karena kita lihat, oh ada more. Mau tidak mau kita butuh than. Kita tinggal cari than. Di Alpha, Bravo, Charlie tidak ada. Cuman ini saja yang ada ya. Dan kita ingat than, kemudian verb ya. Verb ini kemudian subjek. Oh, berarti ini dia masuk pola inversion untuk comparison ya, gitu. Jadi kembali ke materi itu ya, kalau misalkan agak pusing di sini. Nah, last one. Kita lihat ada koma ya. Kemudian kita lihat di sini subjek ini ya. Kemudian ada verb provides, berarti koma subjek verb. Kita ingat, oh biasanya kalau begini dia polanya pasti konektor subjek verb ya, konektor subjek verb kemudian koma. Ini pola ini verb ya. Ini pola adverb clause ya, yang ini ya, di materi stage 2 dan 3, stage 3 ya. Nah, berarti mestinya ada konektor, ada subjek dan ada verb. Nah, kita lihat di pilihan itu ada konektor bravo saja dan delta. Alpha sudah pasti salah, Charlie juga sudah pasti salah. Cuman kita lihat kalau misalkan kita berarti sekarang antara B dan D ya. Ya, sekarang antara B dan D. Nah, kalau kita lihat ini if ini kan konektor, tapi subjeknya it ya, tapi verbnya hilang. Verbnya tidak ada. Berarti something wrong with nomor yang pilihan D ya. Ada yang salah dengan pilihan
D. Kita lihat Bravo pun begitu ya. Bravo juga tidak ada subjeknya bahkan, dan tidak ada verbnya di situ ya. Kita ingat, if freshly squeezed. Ini pola reduce adverb clause ya. Ingat bahwa kalau di ini kalimat lengkapnya dia seharusnya begini ya. If it is freshly squeezed ya. Gini maksudnya squeeze double e ya. Ini pola kalimat lengkapnya ya. Nah, kalau misalnya kita reduce ini, karena ini adverb clause, ingat kembali ke materi adverb clause, cara mereduce-nya itu kita tinggal hilangkan konektornya ya. Kita hilangkan subjeknya, dan kemudian kita hilangkan verbnya kalau dia to be, langsung saja hilangkan, dan itulah gitu, tinggal ini saja ya, berarti tinggal if freshly squeezed. Berarti ini yang benar adalah alpha ya. So the answer is alpha ya. Oke, so that's all. Semoga bisa dipaham. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung saya tanya di YouTube bisa ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.